Kenapa kok ditinggal bapak ini jadi butuh perhatian khusus? Karena yang berkewajiban mencari nafkah kalau di dalam ajaran Islam itu laki-laki. Yang berkewajiban itu kemudian gulau pentah merawat mentarbiah anak itu adalah bapak. Maka ketika ada seorang anak kehilangan bapak itu seakan-akan kehilangan tulang punggung. Kehilangan sumber pemberi nafkah itu tadi. Sehingga syariat memberikan perhatian khusus supaya tidak terlantar. Supaya tidak kemudian tidak terurus. Seperti itu. Jadi bukan ditinggal ibu gitu kan, tapi ditinggal bapak secara khusus gitu. Barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Sagunging kesepuhan ingkang datken hormatan para alim ulama sedanten asatidah yang juga semoga senantiasa dimuliakan Allah, hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semua yang juga semoga rahmat keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Mari kita bersyukur di kesempatan sore hari ini kita sudah berada di tahun baru tahun 1448 Hijriah. Terakhir kita ketemu di hari terakhir dari tahun 1447 ya, Senin kemarin. Dengan bergantinya tahun dan kita masih diberi karunia hidup, ini nikmat yang gak boleh kita sia-siakan. Umur itu ibarat modal, yang mana kalau tidak diusahakan rugi. Apalagi sampai umur kita gunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Aduh, kayaknya celaka, gitu kan? Nah, untuk itulah Bapak Ibu mari kita syukuri dengan terus berusaha mendekatkan diri kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan bertambahnya umur dan ketemunya kita dengan tahun yang baru, ya. Dan bulan Muharram ini bulan pertama dalam penanggalan Islam biasanya lekat dengan acara memuliakan anak yatim, gitu kan. Bahkan ada satu keyakinan bahwa Asyura itu adalah Aidul Yatama, hari rayanya anak yatim, gitu kan. Tapi nanti mari kita coba susuri ya, seperti apa sih hadis tentang itu, gitu kan. Tapi kita akan jadikan momentum Muharram itu ya menjadi momentum untuk memuliakan anak yatim, gitu kan. Makanya kita ambil judulnya gitu, Muharram momentum memuliakan anak yatim. Seperti apa hari ini kita akan coba refresh lagi, anak yatim itu yang kayak apa sih, gitu kan. Karena fikih membicarakan tentang itu, kemudian bagaimana cara memuliakan mereka, dan kemudian nanti apa sih untungnya ya kalau kita mau peduli dan bahkan mungkin berbaik-baik terhadap anak yatim itu. Baik, inilah tema kita di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi pengingat ini karena kita berada dalam momentum-momentum yang sebenarnya juga sangat spesial. Bulan Muharram atau bulan Syura ini ya. Baik, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam jalan Islam dan yaumil qiyamah. Ya. Kita bicarakan dulu Asyura. Asyura itu dari kata asyrah, artinya itu hari ke-10 dalam bulan Muharram. Hari ke-10. Apa sih spesialnya ya? Spesialnya dari hari Asyura itu apa? Dalam tinjauan historis, sekalipun ini mungkin butuh nanti dicek kembali ke validanya. 10 Muharram itu hari di mana Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya. 10 Muharram itu hari di mana Nabi Nuh itu beserta pengikutnya diselamatkan dari bencana banjir, sehingga kemudian
beliau beserta pengikutnya itu berlabuh di Bukit Judi. 10 Muharram itu hari di mana Nabi Ibrahim itu selamat dari peristiwa hukum bakar yang dilakukan oleh Raja Namrud. Termasuk 10 Muharram itu juga dianggap hari kemenangan Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun sehingga kemudian bisa membebaskan Bani Israel. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi Nasrani itu pada berpuasa di hari itu. Sehingga Nabi pun kemudian bertanya-tanya, mereka itu kenapa di tanggal 10 Muharram kok berpuasa, gitu kan? Maka dijawab, ya karena mereka membesarkan hari di mana Allah menangkan Nabi Musa atas Fir'aun sehingga bisa membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Mesir. Maka Nabi kemudian komentar, kita lebih berhak kepada Musa dibandingkan orang Yahudi dan Nasrani itu. Artinya kita lebih berhak untuk memuliakan hari itu. Sehingga Nabi kemudian bersabda, la embakitu ila qabilin la asumana tasya. Ya sudah, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa puasa tanggal 9-nya. Artinya beliau kemudian berusaha menyelisihi orang Yahudi supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Puasa Asyuranya ditambah dengan tanggal 9. Jadi kita dianjurkan nih kesunahannya puasa tanggal 9, tanggal 10. Kapan? Rabu, Kamis. Yang tanggal 1-nya Selasa. Karena ada yang tanggal 1-nya Rebo, masalahnya gitu, berarti Kamis sama Jumat gitu kan. Silakan jenengan hitung sendiri. 9, 10. Nanti kalau di dalam kitab Fiqh Sunnah bahkan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang ranking 1 yang paling bagus puasa 3 hari. 9, 10, 11. Yang ranking kedua yang puasa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Kemudian ranking ketiganya ya setidak-tidaknya ya puasa 1 hari tanggal 10-nya. Monggo jangan mau pilih yang mana. Sekalipun nanti ada yang tidak sepakat dengan puasa tanggal 11 ya, karena tidak ada riwayat sahih tentangnya gitu kan. Tapi setidaknya tanggal 9, 10 coba diupayakan untuk berpuasa. Berarti insya Allah Rebo, Kamis besok. Maka kondur dikelowongi nggih kalendere nggih. Rebo, Kamis tulisi puasa. Puasa napa mboten? Apa kalender tok? Kalender tok sing ditulisi gitu kan, itu ya. Nah, selain itu ada hadis nih, ada hadis terkait dengan hari Asyura ini ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini ada di dalam kitab Tanbihul Muhafidin. Disebutkan gini. Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, gitu kan. Lan man sapa wonge masaha ngusap yadahu kanthi astanipun ala ra'si yatimin kepada kepala anak yatim yauma Asyura teng dinten Asyura, rafa'ahu Allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Akan diangkat baginya setiap helai rambut yang terusap dari anak yatim itu tadi, derajatnya akan diangkat 1 derajat. Padahal nek ngusap bocah yatim siji rambutnya pinten? 7, 100, 1000, ribuan itu berarti kita derajatnya insyaallah diangkat ribuan derajat. Nah, inilah yang kemudian dianggap bahwa hari Asyura itu adalah hari spesial, yaitu hari untuk memuliakan anak yatim. Cuma kalau ditengok dari sisi perawi hadisnya ini sikoh enggak, terpercaya atau enggak, ini para ulama ahli hadis itu menganggap hadis ini hadis palsu. Sehingga Ibnu Al-Jauzi beliau itu memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at, kitab sing isine hadis-hadis palsu. Ini hadis palsu. Kemudian nanti Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat di dalam hadis ini perawinya ada perawi yang majhul, gitu kan. Bahkan terkenal bukan majhul, pendusta. Ya, Habib bin Abu Habib itu dikenal sebagai pendusta. Nah, dari situ kita mungkin tidak meyakini bahwa memuliakan anak yatim itu hanya di hari Asyura, karena yang diinginkan oleh syariat ya jagur ngusap-usap sirai bocah yatim tok nang wulan Asyura tok, gitu kan. Nang ngusap-ngusap tok kayaknya ya malah melasi diundang maring Al-Qomar tekan kana anu arep ngapa?
dusap siretok terus kon bali ya kayaknya ya malah berarti ya tujuannya adalah supaya dimuliakan. Dan apakah hanya di hari Asyura? Bahkan enggak, kalau cuma setahun sekali ya kasihan gitu kan. Nah ini kita jadiin momentum aja lah. Muharram adalah momentum yuk kita ingat hak-hak mereka. Atau kalau kita balik bahwa ternyata Allah memberikan prioritas perhatian terhadap anak yatim. Seperti apa itu? Inilah yang akan kita coba kaji di kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin irsyadakumullah. Sekali lagi salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Kita definisikan dulu. Sing jenenge bocah yatim niku sing kados pundi gitu kan. Karena kadang kita juga masih rancu ya gitu kan. Lah pokoknya anggar salah siji wong tuane seda ya berarti yatim gitu kan. Anggar loro-lorone ya berarti piatu gitu. Nah, kita dudukkan. Sebenarnya enggak seperti itu ya. Jadi begini. Al yatima bi annahu man mata abuhu. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Sudah itu. Kalau ditinggal mati ibu itu bukan yatim dan tidak dibutuhkan perlakuan atau syariat tidak memberikan perhatian khusus. Kenapa kok ditinggal bapak ini jadi butuh perhatian khusus? Karena yang berkewajiban mencari nafkah kalau di dalam ajaran Islam itu laki-laki. Yang berkewajiban memberi nafkah laki-laki. Yang berkewajiban itu kemudian gulau pentah merawat mentarbiah anak itu adalah bapak. Maka ketika ada seorang anak kehilangan bapak itu seakan-akan kehilangan tulang punggung, kehilangan sumber pemberi nafkah itu tadi. Sehingga syariat memberikan perhatian khusus supaya tidak terlantar, supaya tidak kemudian ya tidak terurus. Seperti itu, gitu kan? Jadi bukan ditinggal ibu gitu kan, tapi ditinggal bapak secara khusus gitu. Ya. Dan itu pun dengan catatan wahwa dunul buluh, dan dia si anak itu belum mencapai usia balik. Jadi kalau sudah lebih dari usia balik, sebenarnya status keyatiman itu sudah selesai. Karena Nabi bersabda gitu. La yutma ba'da ihtilam, tidak ada lagi keyatiman setelah ihtilam. Ihtilam itu kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, tanda sudah dewasa. Kalau perempuan itu sudah menstruasi. Kalau ternyata umurnya sudah sampai sekian-sekian kok belum juga menstruasi, belum juga mimpi basah, Imam Syafi'i berpendapat batasnya 15 tahun. Berarti yang namanya anak yatim itu umurnya gimana? Di bawah 15 tahun dan ditinggal mati oleh bapak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, bukan yatim bila ditinggal ibu, karena secara bahasa seperti itu. Makanya disebutkan ini dalam lisanul Arab itu. Al yatimu finnas min kibalil ab. Keyatiman pada manusia itu jika ditinggal bapak. Karena tadi bapak itu tulang punggung ya di dalam Islam ya. Wa fil bahaim, adapun pada binatang, oh jebul anak kewan yatim gitu kan. Iya, jadi kewan yatim ada min kibalil jika ditinggal mati induknya. Kebalik dari manusia. Kalau manusia itu yang disebut yatim kalau ditinggal mati bapak, tapi kalau pada hewan ditinggal mati induk. Berarti ada hewan yatim? Ada. Secara bahasa ada. Pedet yatim, cempe yatim. Anakan kucing jenenge apa? Anakan kucing cemeng yatim gitu kan gitu. Ada. Makanya menyengaja membuat mereka itu terlantar dengan dipisah indukan dengan anakannya. Di dalam Islam itu dosa. Jadi jangan dikira memperlakukan binatang boleh seenaknya, enggak boleh. Jangan punya bayi kucing misalnya ya baru usia 2 pekan. Anakannya dilebok nadus, dibuang nang pinggir dalan, ning biyunge tetap jenengan rumah, jenengan dosa. Karena kemungkinan besar anak itu gimana? Mati karena dipisah dengan indukannya. Jadi yatim, ibaratnya itu jadi yatim. Karena apa? Bagi binatang yang jadi tulang punggung, yang menafkahi, yang merawat itu adalah induk. Beda dengan manusia yang tanggung jawab itu laki-laki. Tapi kalau hewan kebanyakan induk. Kecuali nanti ada binatang-binatang tertentu yang ternyata tanggung jawab itu adalah pejantannya ada gitu kan. Tapi kalau secara umum binatang itu biasanya induk.
Pejantane biasanya teng pundi? Angger kowe indukane lagi ngrumat anake pejantane teng pundi? Lah yang golet babon dia gitu kan, golet betina dia. Makanya disebut yatim itu kalau ditinggal mati induk seperti itu. Sehingga kemudian ditekankan nih, wala yuqalu liman faqadal minan nasi yatimun. Maka di dalam Islam manusia yang kehilangan atau ditinggal mati ibunya tidak bisa disebut yatim. Secara bahasa seperti itu. Sakit dipahami? Ya, jadi gitu pengertian yatim seperti itu ya. Nah cuma nanti ada segolongan ulama yang memasukkan anak yang ditelantarkan bapaknya itu bisa masuk kategori yatim. Kenapa? Karena maqasidus syar'inya kan seperti itu. Dilindunginya anak yatim itu kan karena tadi peran bapak atau kehilangan peran bapak. Artinya ada bapak yang mungkin secara status masih hidup tapi tidak pernah memberikan nafkah, menelantarkan yang ngejor, bahkan bapak kayak mari ngendi ditinggal mengendi dan seterusnya. Itu pun nanti anaknya boleh dikategorikan yatim karena secara status dia mungkin fatherless lah ya, tidak memiliki bapak gitu kan secara status, sekalipun mungkin secara hukumnya ini bapaknya masih hidup dan seterusnya, cuma nggak tahu di mana dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudara-saudara. Dari situ nanti karena sudah tahu pengertiannya silahkan milang-miling, jangan-jangan di antara kerabat kita ada yang statusnya yatim. Jadi yang gimana yatim itu? Ditinggal mati ibu dan belum balik. Berarti Bapak Ibu yatim? Bapak Ibu yatim anu usuran duwe rama? Yatim? Monggo disantuni bareng ngaji gitu kan. Ya, kita tidak masuk kategori yatim sekalipun tidak punya bapak. Karena apa tadi? Sudah dewasa, sudah balik. Karena yatim itu adalah statusnya tadi belum balik ya. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan saudara-saudara. Dari sini mari kita bahas seperti apa sih pandangan Islam terkait dengan anak yatim, perhatian syariat Islam terhadap anak yatim. Begini Bapak Ibu, ternyata di dalam Al-Quran itu lebih dari 20 ayat yang menyebut kata yatim, baik secara individual maupun secara jamak, gitu kan? Sekitar 22 atau 23 ayat lah, 20 lebih. Ini menunjukkan bahwa syariat itu sebenarnya sangat perhatian terhadap mereka. Allah itu sangat perhatian terhadap anak yatim. Dan kita kalau dibalik, kita sebagai muslim pun berarti diperintah oleh Allah untuk perhatian terhadap mereka. Berarti nggak bisa nih kita itu cuek-cuek saja dengan keberadaan anak yatim, itu nggak bisa, gitu kan? Jadi kita itu nggak bisa egois. Semua gue mikirna keluarganya dewek bagi, pusing kok mikirna anaknya wong lihat temen gitu dan nggak bisa. Syariat itu kemudian memberikan tekanan bahwa kita disuruh peduli. Oke, apa sih yang harus kita perbuat? Yang pertama ini, syariat memerintahkan kita untuk merawat anak yatim. Satu, merawat. Satu kenapa? Ngrumat bocah yatim ya. Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, perintah tapi langsung menunjukkan fadilah ya. Sehingga Nabi bersabda begini, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan yang merawat anak yatim besok di surga itu seperti dua jari ini. Kata Malik itu si perawi hadis ini menyebutkan Nabi mengacungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya kemudian didekatkan. Berarti maksudnya kepripun? Ya, dekat di surga, dekat dengan Nabi. Tapi kita garis bawahi juga, berarti kita memang diperintah supaya merawat mereka. Nah sekarang kita siapa nih? Urut-urutannya supaya nanti kita tidak kebingungan. Ring pertama yang diperintah untuk merawat anak yatim berarti siapa? Siapa? Ring satu dulu, ranking satu dulu siapa ini? Si ibu dari si yatim itu. Tadi ya ingat ya definisi yatim apa? Anak yang ditinggal bapak, gitu kan? Berarti yang masih hidup siapa? Ibu. Berarti yang merawat setelah kematian bapaknya siapa? Ibu dulu tuh. Ibu yang merawat itu adalah ibu. Qadarullah ibundanya itu ternyata duafa, fakir. Secara finansial ya nuran duwe penghasilan yang cukup dan seterusnya. Maka yang bertanggung jawab itu siapa? Setelah itu, ini kan tadi ring pertamanya ibu. Kemudian siapa?
Keluarga siapa nih? Keluarga siapa? Keluarga suami. Pak gedene, pak like. Atau kalau ranking kesatunya dulu itu kakek. Berarti bapaknya si yang meninggal, gitu kan? Si laki-laki yang bapaknya itu tanggung jawab, berarti kakek lah. Kakek kemudian kakeknya itu kayak Nabi dulu loh. Nabi kan dah lahir dalam keadaan yatim, bahkan usia 6 tahun ibundanya juga kemudian sedo. Sehingga kemudian dirawat siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal, dirawat siapa? Pamannya Abu Thalib. Seperti itu. Kita juga sama sebenarnya runtutannya seperti itu. Nah baru nanti lagi bocah lolauran duwe sapa-sapa. Nah berarti orang-orang yang ada di lingkungan situ mestinya ikut memikirkan supaya anak yatim itu tidak terlantar, tidak tersia-siakan. Urutannya seperti itu. Saya difahami? Makanya nanti ya sambil kita itu kondur ngaji makanya kali diatung-atung. Aduh berarti ponakan nyong kayak yatim ya, pelunane yatim ya. Pelunan nggak ada yang yatim. Oh berarti tanggane nyong sing kayak berarti masuk kategori yatim. Silahkan sambil dipilang-piling seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, syariat juga memerintahkan agar kita berinfak untuk mereka. Memberi nafkah, infak. Gitu ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang nafkah. Apa yang mereka nafkahkan? Maksudnya urutan di dalam memberi nafkah itu kepada siapa sih? Gitu. Para sahabat itu bertanya kepada Nabi seperti itu. Maka Nabi disuruh menjawab, kul. Katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, Nabi itu disuruh jawab, apa saja yang harta yang kamu infakkan, falil walidaini, 1, infakkanlah kepada ibu bapakmu, 2, wal akrobina, kepada kerabat dekat, 3, wal yatama, kepada anak yatim. Ini menunjukkan perhatian syariat terhadap anak yatim. Cuma memang ada ringnya. Ringnya bagaimana? Ini. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh berinfak keluar sebelum orang tua kita itu tercukupi kebutuhan pokoknya. Berarti ranking 1 mestinya seorang anak itu berinfak kepada siapa? Orang tua dulu tuh. Bapak ibu kendil jomplang beras randuwe peliwet bingung gitu dan seterusnya. Jenengan ngerti padahal bapak ibunya lagi kesusahan, jenengan malah infak sedekah maring masjid, maring pesantren, maring pantai asuhan dan seterusnya. Tidak akan diterima infak itu tadi. Karena mestinya yang harus dinafkahi duluan siapa? Bapak ibu. Batasnya apa batasnya? Tercukupinya kebutuhan pokok. Itu batasnya maksudnya, gitu kan? Artinya ketika kebutuhan pokok siapa? Ya sandang pangan, papan secara umum kecukupan lah gitu kan, bukan kemudian bermewah-mewah, enggak. Papan ya andai seorang anak tidak bisa memberikan tempat tinggal kepada orang tua, hanya bisa mungkin mencarikan tempat sewa juga enggak jadi masalah gitu kan. Baju yang penting ya sudah punya baju, pakai kemudian makan ya sudah tercukupi, ya sudah. Baru silahkan jenengan itu kemudian kering berikutnya. Tapi kalau orang tua sendiri dalam keadaan fakir, doif, kau jenengan nekat berinfak keluaran, tidak akan diterima infak itu tadi. Atasnya tadi ya, tercukupi kebutuhan pokok. Jangan nunggu wong tua sugih banget nembe infak kepada orang lain, bukan. Nanti orang tahu infak kepada orang lain, seperti tercukupinya kebutuhan pokok. Baru ranking keduanya siapa? Al-akrobin. Al-akrobin itu siapa? Kerabat. Kerabat itu siapa? Kakang, adik, ponakan, paman, bibi, itu kerabat dekat. Itu dulu, baru kemudian ring selanjutnya wal yatama, baru anak yatim. Sekalipun ini ring ketiga, tapi ini menunjukkan perhatian lebih. Oh, syariat sangat memperhatikan agar seorang muslim peduli dengan mereka. Lah apalagi kalau anak yatimnya ternyata masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, wah menjadi lebih wajib lagi. Apalagi ternyata mungkin anak yatimnya juga mungkin tetangga kita, berarti dia punya hak tetangga dan juga hak sebagai anak yatim. Seperti itu kaum muslimin arsyadakumullah.
Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Syariat juga memerintahkan kita untuk menjaga harta mereka, harta anak yatim. Apa yang ketiga? Yep. Sekarang jadi muncul pertanyaan. Emang ada anak yatim sugih? Ada? Ada? Ada. Saya tanya, jenengan mulai punya harta itu usia berapa? Jenengan loh, sekarang saya bertanya, jenengan itu mulai punya harta sendiri itu usia berapa? Halo. Bisa jadi 25, 26 baru kerja, baru mulai dapat duit. Tapi ini justru ada anak usia 2 tahun itu bisa punya aset jutaan atau ratusan juta. Siapa? Anak yatim. Makanya jangan keliru bahwa anak yatim itu semuanya harus disantuni. Enggak, ada anak yatim yang tidak butuh disantuni. Butuhnya apa? Dijaga hartanya. Coba siapa anak yatim sugih ini kan lara-larai pripun cobi? Anak bocah yatim kan sugih ini pripun? Tadi dengan meninggalnya seorang suami atau bapak, maka di dalam Islam itu secara otomatis aset yang dimiliki itu akan berpindah kepada siapa? Kepada siapa? Bukan anak ya, kepada ahli waris. Beda enggak anak sama ahli waris? Beda. Kalau anak itu ya cuma anak, toh ahli waris itu banyak. Misalnya ya, ada seorang laki-laki meninggal, dia sudah punya istri, punya anak, tapi bapak ibunya masih hidup. Kok dia meninggal? Bapak ibunya itu dapat warisan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Gitu. Kalau ternyata anaknya itu 2 misalnya, ternyata 2 itu perempuan semua, kakak adik dari si laki-laki yang meninggal itu berhak dapat waris. Baru kemudian istri. Gitu. Jadi kalau ada orang meninggal sebenarnya ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ya tadi, kalau masih punya bapak, bapak ibu. Kalau masih ada istri berarti istri. Kalau kemudian ada anak, anak eko perempuan tok nggak ada anak laki-lakinya, bahkan kakak adik dari si laki-laki itu masih berhak dapat warisan. Seperti itu. Oke, kita contohkan. Ini kita bicara anak yatim. Ada orang meninggal, seorang suami punya anak 2 laki-laki. Laki-laki semua nih, umur 2 tahun sama 4 tahun. Istri 1 dan kemudian bapak ibu dari si laki-laki ini sudah pada meninggal. Dia punya kekayaan 1 miliar. Harta itu punya siapa? Punya siapa? Punya siapa? Ahli warisnya siapa? Nanti dulu, anak itu asobah. Asobah itu dapatnya terakhir. Justru yang didahulukan siapa? Istri. Berapa bagian istri? 1/8 dari harta yang ditinggalkan suami. Jadi ketika suami meninggal itu bagi waris. Bagi waris harta yang mana? Harta suami. Nah, maka di dalam Islam harta suami sama harta istri itu beda. Nanti istri meninggal yang dibagi juga harta istri. Berapa bagian suami? Bisa 1/4, bisa setengah. Jatah istri bisa 1/8, bisa 1/4. Kalau punya anak, istri dapatnya 1/8. Kalau 1 miliar berarti bagian istri berapa? Kayaknya ini gemen orang lulus matematika kayaknya. Gitu kan. 1/8 semiliar berang ngerti. Anu ora tau nyekel duit semiliar masalahnya. 125 juta. Berarti sisanya yang 7/8 atau 875 punya siapa? Punya anak, karena laki-laki 2 berarti sama, tinggal diparuh aja 875 dibagi 2, sudah. Berarti ada anak usia 2 tahun sama 4 tahun masing-masing punya aset lebih dari 400 juta. Bahaya enggak? Bocah 2 tahun 4 tahun duwe aset 400 juta lebih. Riskan. Mongko lilike tok-tok wis kae bocah melu nyong bae tok rumate jebolan melik karo 400 juta. Malu duwe sawah jebolan arep melik karo sawah dan di situ. Makanya Islam memerintahkan, nih Allah ngendika, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka ketika mereka sudah sampai usia balik. Berarti karena tadi usianya berapa? 2 tahun 4 tahun, nganti balik niku kudu ana sing jaga, kudu enten sing ngrumat, kudu enten sing merawat.
supaya harta itu tidak habis, tidak hilang. Diberikannya kapan? Diberikannya ketika si anak yatim itu sudah dewasa, sudah mumajiz, bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang aman, mana yang beresiko, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, mana yang baik, mana yang buruk, baru dikasihkan. Nah dalam kurun waktu, misalnya tadi dari umur 4 tahun sampai umur 15, ada 11 tahun itu harus ada yang mengurus hartanya. Begitu. Pertanyaannya, siapa yang berhak mengurus harta si anak yatim itu? Kalau di tempat kita ibu, tapi kalau dalam fikih bukan. Satu, bapak si itu dulu itu ngasih wasiat enggak kepada siapa, dia itu memberi wasiat perwalian, wali namanya, wali. Wali itu biasanya dari keluarga si bapak. Berarti mungkin satu ke atas dulu, kakek dari si anak yatim itu lebih berhak untuk ngurus, bukan untuk mengambil, ngurus, diurus, dijaga gitu kan. Kalau kakeknya meninggal mungkin sudah menunjuk siapa jadi walinya, maka itu. Kalau nanti tidak menunjuk berarti kembalinya kepada Pak D, pamannya dan seterusnya. Bukan ibu kalau dalam fikih. Tapi kalau di tempat kita ada suami meninggal, kabeh ya jadi mulai bojone gitu kan, dan sudah, padahal keliru, mestinya sudah dibagi istri 1/8, 7/8 itu anak. Nah di dalam kompilasi hukum Islam, nah ini agak beda ya dengan fikih yang tadi kami sampaikan. Dalam kompilasi hukum Islam boleh seorang ibu menjadi wali dari harta anaknya, karena memang kultur kita kayaknya kedekatan kita dengan Pak Lek boleh itu tidak sedekat dengan ibu ya, beda dengan kultur Arab ya, mungkin keturunan itu lebih dekat kepada paman daripada kepada ibu ya, karena ibu nanti mungkin diperistri lagi oleh laki-laki lain dan seterusnya, resikonya nanti kemudian terjadi rancu harta yang ditinggal oleh suami. Di dalam Islam seperti itu, makanya ya sudah dibagi, nanti dijaga, begitu ya, bisa dipahami ya. Tapi berarti gimana? Harus ada yang menjaga harta anak yatim. Kemudian syariat melarang supaya kita waspada, wala tatabaddalul khabisa bithayyib, janganlah kalian itu mengganti yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk diganti dengan yang baik milik si anak yatim. Mungkin kemarin-kemarin sudah saya contohkan di majelis lain. Misal nih ya, ada seorang bapak meninggal, tadi anaknya 2 laki-laki, 2 tahun sama 4 tahun. Ketika meninggal, dia itu punya tanah yang sebenarnya milik dari si bapak itu di pinggir alun-alun 1000 meter persegi. Nah, dijaga tuh sama walinya, mungkin lilike, nopo mungkin bu gede, pak gedene dan seterusnya. Bareng bocah wis gede, gitu kan? Diceritani, nah dulu pas bapakmu ki seda, kuwi ninggali lemah. Kayak nang nisor kuburan puntuk ana 1000 meter. Padahal aslinya nutang pundi? Nang jejer alun-alun, ning digenti sama lili kayak itu tadi, donekna lemahe nang jejer kuburan puntuk. Saya tanya, harganya beda enggak? Harganya beda enggak? Angger nang jejer kuburan puntuk kira-kira semeternya pinten? Semeternya pinten? Kaliannya paling 200.000. Kalau dekat alun-alun kira-kira semeternya berapa? Jutaan. Itu masuk kategori apa? Tatabaddalul khabisa bithayyib, menukar yang baik dengan yang buruk. Dan itu masuk kategori apa? Innahu kana huban kabiro, menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk. Itu masuk kategori huban kabiro, dosa besar. Termasuk ini, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan sekali-kali kalian itu memakan harta mereka bersama hartamu. Mencampur harta anak yatim dengan harta kita saja enggak boleh, karena itu masuk kategori huban kabiro, dosa besar. Seperti itu. Makanya sebenarnya merawat harta anak atau merawat anak yatim yang memiliki harta, godane kuwi lebih abot. Bisa enggak kita amanah gitu kan? Angger bocah yatim manuran duwe apa-apa sih mungkin ya betul-betul lillahi ta'ala, tapi anggaran warisannya akeh mbok anu melik. Sebab anggar wis urusan duit kepripun?
wong alim seneng atau bisa dadi dolim, wong sing ahli ibadah cok bisa serakah. Angger wis gara-gara napa? Duit. Makanya bahaya nih harta anak yatim itu bahaya gitu kan. Sehingga kemudian diperintahkan ada yang menjaga, Jadi tidak semua anak yatim niku kudu disantuni mboten. Ada yang tidak butuh santunan, butuhnya hartanya dijaga sampai usia balik. Makanya kan salah satu fadilah ya kalau orang tua soleh nanti harta anaknya itu akan dijaga sama Allah. Nanti silakan dibaca di surat Al-Kahfi ayat 82 ya, dalam kisahnya Nabi Musa belajar kepada Khidir kan gitu. Nanti silakan dibaca sendiri aja. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Bagaimana perhatian syariat terhadap anak yatim. Yang keempat, menariknya Islam begini. Ini sudah menurut saya futuristik banget sebenarnya ya. Allah memerintahkan kita untuk mengembangkan harta mereka. Dikembangkan. Keren banget ini. Ya. Jadi begini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu. Ini kan larangannya menarik ini. Mirip-mirip kayak larangan zina. Larangan zina kalimatnya gimana? Wala taqrabu zina. Artinya apa? Yang terlarang itu bukan cuma zinanya. Setiap pintu, setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada perzinaan di dalam Islam itu hukumnya haram. Makanya pacaran itu ya haram. Kenapa? Karena itu jalan menuju zina. Padahal sing jenenge wong pacaran mesti berzina? Mesti berzina? Belum tentu. Tapi karena itu sudah jalan yang mengantar ke sana, itu pun dilarang. Ini sama bahasanya, wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian berani deket-deket kepada harta anak yatim. Kenapa? Karena tadi riskan banget. Riskan kita terjerumus kepada penyelewengan dan penyimpangan dan juga kecurangan. Lah, kecuali boleh mendekati harta yatim, tapi dengan tujuan apa? Illa billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bermanfaat, hatta yablugha asuddahu, sampai si anak yatim itu kemudian dewasa baru dikembalikan. Nah, Nabi bersabda begini dalam Sunan At-Tirmidzi. Ala man waliya yatiman, wahai orang-orang yang disuruh ngurusi anak yatim lahu malun, yang mana dia memiliki harta, si anak yatim itu fal yatajir fih, kembangkanlah hartanya, bisniskanlah, perdagangkanlah. Keren ini. Nabi ngendika kados niku. Maksudnya jangan dibiarkan misalnya tadi 400 juta cash, dibiarkan cash. Kenapa kata Nabi? Wala yatrukhu, jangan dibiarkan hatta taqulahu shadaqah. Nanti berkurang gara-gara sedekah-sedekah di sini maksudnya zakat. Angger tujur cash 400 juta bertahan 1 tahun berarti ada kewajiban zakat. Berapa zakatnya? Karena 400 juta itu kan sudah di atas nisab. Zakatnya berapa? 2,5%. 2,5%-nya 400 juta berapa? 10 juta. Setahun 10 juta. Besok tahun depannya lagi 10 juta lagi. Kasihan anak yatim itu. Ini Nabi di zaman itu belum ada inflasi. Sekarang ada inflasi, beda lagi. Bahkan kemudian dibiarkan uang cash 400 juta itu kok bertahan sampai 10 tahun. 1 tahun saja tingkat inflasi bisa 5%. 5% itu berarti duit kita itu secara nominalnya ajek, tapi secara nilainya itu sudah turun 5%. Kali 10 tahun, 50%. Sing gemen tahun mungkin tahun 2000 itu 400 juta itu mungkin bisa bikin Alfamart, di tahun 2020 bisa? Nggak bisa, nilainya sudah tinggal separuh. Makanya Islam bagus banget, menganjurkan harta anak yatim itu dibisniskan, dikembangkan, diperdagangkan sehingga kemudian bertumbuh. Nah nanti kalau bertumbuh menjadi milik siapa? Menjadi milik siapa? Si anak yatim. Jadi bukan jadi milik pengelolanya, bukan, milik anak yatim. Jadi nanti ketika anak yatim itu sudah gede, nah dulu bapak kamu itu sedo ninggal ke duit 400 juta. Kalian berdua jadinya 800 juta. Sama Pak Demu tak nggo invest gawe Alfamart. Siki Alfamart wis dadi loro. Kaya berarti ngene-ngene kok nggih bocah loro siji-siji duwe Alfamart siji. Seperti itu. Ada orang yang sekaya gitu ada. Kayaknya langka loh.
Mangko ya gemen bapak kok ninggal duit 400 ki, 400 juta, diwaikan 400 juta nih padahal wis dadi Alfamart dan seterusnya, yang dikasihkan duit 400 jutanya. Dia telah berlaku curang, khianat terhadap harta anak yatim itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah gambarannya kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, maka kalau kita rinci begini. Kita sebagai muslim itu hendaknya peduli dengan anak yatim. Bentuknya apa? Bentuk memuliakannya satu ini. Syukur nek saged ngurus merawat mereka. Ini tugas ibu. Kalau ibunya enggak ada ya mungkin Pak D, Paman dan Bule qadarullah ternyata bahkan anak itu ternyata bahkan bapak ibunya juga meninggal ya sudah. Kemudian tinggal di rumah jenengan sejak kecil dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan mengurus merawat mereka. Seandainya mereka tidak tinggal di tempat kita, setidaknya inilah kita memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Nanti bapak-bapak bisa punya peluang untuk mengamalkan yang nomor 2 ini. Kondur ngaji pamitan karo bojone, Dek, aku kok kepengen ngrumat bocah yatim, memberikan kasih sayang kepadanya, Dek, gitu kan. Mesti bojone kan cocok banget, wah jan mulia temen cocok gue gitu kan. Padahal jebul karepe kan biyunge si bocah yatim dipet bojo gitu maksudnya. Tapi pamitnya kayak gitu, pamitnya ya Pak ya takwarai ya Pak ya. Pada orang gelem ngamal lagi, pada orang ngamal. Padahal kan mulia banget. Nyong arep ngrumat bocah yatim, Dek, ridho apa usur apa-apa malah mulia banget. Jebul maksudnya dipet bojo biyunge gitu kan dan seterusnya gitu. Ini namanya kan memberi cinta dan kasih sayang kepada si anak yatim itu. Siap Bapak-bapak? Kayak Naurawani lagi kayaknya. Oke, yang ketiga ini. Kalau tidak bisa merawat ya ini setidaknya infak sedekah untuknya. Wah ini momentum Muharram, anak-anak juga mungkin anak yatim ada yang mau melanjutkan sekolah, mungkin butuh uang daftar ulang, mungkin butuh seragam, mungkin butuh tas, baju, sepatu, atau mungkin peralatan sekolah. Bagus, momentum Muharram menjadi momentum untuk peduli dengan mereka. Dan insya Allah ini Al-Qamar juga bulan ini ada program namanya Gemar, gerakan Muharram berbagi dengan anak yatim. Ini sudah berjalan hampir setiap tahun lah ya. Dan insya Allah nanti ada beberapa target-target kegiatan, termasuk nanti mungkin ada santunan di Majelis Taklim atau Hiriah Kerandegan, Abu Bakar, dan juga mungkin ada event kegiatan lain. Monggo nanti Bapak Ibu mungkin mau berpartisipasi dalam kegiatan Gemar ini bisa juga bergabung dengan kegiatan Badi Dakwah Banjarnegara insya Allah seperti itu. Nanti lebih lengkapnya bisa nanya kepada tim pelaksana Gemar gerakan Muharram berbagi. Ini infak sedekah untuknya. Kemudian Anda tidak bisa infak sedekah ya setidaknya inilah empati dan peduli dengan mereka. Duwe rasa melas, duwe rasa tresna karo bocah yatim. Gitu kan. Sekalipun kadang bocah yatim contoh ana sing madan brahol gitu kan, madan brangkunung gitu kan, orang duwe ramah kadang brangkunung, tapi jenengan ya lapang dadak lawangan bocah yatim ya ora apa-apa gitu kan dan seterusnya. Melas dan juga tresna gitu kan. Yang kelimanya ini kalau bisa jadi orang tua asuh. Anaknya sih tetap tinggal bersama ibunya, tapi mungkin kebutuhan harian jenengan cukupi, biaya sekolah jenengan cukupi, biaya kesehatan dicukupi. Ini namanya orang tua asuh. Ya, sehingga kemudian anak-anak yatim itu bisa terjaga nih pendidikan dan juga kesehatannya bagus. Termasuk juga ini mungkin memberikan perlindungan dan pembelaan. Ini penting hari ini. Banyak mungkin anak yatim ditampung di tempat-tempat penitipan atau mungkin panti, ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang sebenarnya tidak senonoh, pelecehan seksual, bullying. Bahkan ada ya beberapa kasus perdagangan orang ya ternyata dieksploitasi sedemikian rupa dan seterusnya. Ini butuh undang-undang ya, sehingga kemudian mereka mendapatkan perlindungan yang bagus gitu kan. Kemudian ini membimbing dan membina mereka. Anak yatim tidak cukup hanya dicukupi secara fisik, kebutuhan fisik saja, tapi butuh tuh dibimbing, kajian, diarahkan kepada keimanan dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita bahas menjaga dan mengembangkan harta mereka. Gitu. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan ini, inilah yang disebut dengan kafilul yatim secara umum. Ya, orang yang memuliakan, yang menanggung, yang menjaga anak yatim, kafilul yatim. Nah, syariat memberikan kemuliaan, apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada orang yang mau jadi kafilul yatim, merawat mereka.
Apa nih fadilahnya merawat anak yatim? Satu ini, menyayangi yatim, hati akan jadi lembut. Terus jenengan kok sekelum maus lanjong kok artinya gatos temen ya gitu kan. Maca Quran ya hati tidak bergetar, tahajud ya rasanya hambar, dinasehati malah kepenginnya ngeyel gitu kan, orang gelem ngakuni salah, itu namanya hatinya keras. Pernah merasakan kayak gitu? Nekon nyawang wong liat kabung lho atine atos banget ya, pinter gitu kan, tapi nek nyawang awake dewek atine ge atos apa ora cok ora kerasa gitu kan. Dan makanya tadi kita bisa nggak ngerasa kalau kita hatinya lagi keras. Nah ini di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi dan mengeluh seperti itu. Ana rajulan saka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki itu menemui Nabi dan mengeluh tentang apa? Qaswatal qalbihi, tentang hatinya yang keras. Artinya minta nasihat, "Duh Rasulullah kalau niku pinten-pinten dinten kok rasane atine atos. Maca Quran ya ora bergetar, tahajud ya rasanya hambar, ndonga ya rasanya ora butuh gitu kan. Bahkan dinasehati kok rasanya kok ora terima banget atine nyong." Dia sendiri loh, merasa dirinya sendiri seperti itu. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa jawab beliau ini? Imsah ra'sal yatim wa atimul miskin. Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada orang miskin. Nah, ini sahih, yang tadi kok dhaif. Bedanya apa? Di sini tidak pakai kata Asyura, gitu kan? Tidak pakai kata. Kalau tadi kan usap anak yatim di hari Asyura itu hadisnya dhaif. Kalau ini imsah ra'sal yatim secara umum ini ternyata hadisnya sahih. Artinya ya bukan berarti kemudian bocah yatim parani terus usap-usap tok ya. Ya kayaknya kok suwe-suwe sebel bocah yatim lah, kayak paling mengenan karep ngemek ndase nyongtok bae lah gitu kan gitu. Ya bukan itu, maksudnya ya gawe senang, gawe bahagia, syukur dicukupi kebutuhannya dan memberi makan kepada orang miskin. Itu melembutkan hati. Hati siapa yang jadi lembut? Yang diusap apa yang mengusap? Yang mengusap, yang membahagiakan anak yatim itu. Ini satu ya. Dua, merawat anak yatim itu sebanding dengan puasa dan qiyamul lail. Masya Allah. Maksudnya gini nih, ada hadis menarik. Asai alal almalah, orang yang merawat janda miskin. Merawat janda miskin itu ya bisa jadi bojone ya bisa, ora ya berarti mungkin dinafkahi dan seterusnya sehingga anak-anaknya itu bisa terjaga. Ya. Kal mujahidi fi sabilillah, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Au kalladhi yasumun nahar wa yakumul lail, atau seperti orang yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Misalnya nih, kita itu menjadi orang tua asuh dari anak yatim beserta mungkin ibundanya, itu senantiasa kita kasih itu kebutuhan hariannya, kebutuhan sekolahnya dalam kurun waktu sejak usia si anak itu 4 tahun sampai anak itu dewasa. Berarti berapa? Sekitar 11 tahun. 11 tahun itu kita dihitung siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Selama 11 tahun itu. Masya Allah. Makanya jangan lewatkan kesempatan kalau bisa membahagiakan anak yatim, bahagiakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, sebaik-baik rumah itu yang ada anak yatimnya. Ya, entah anak yatim itu anaknya sendiri maupun anak orang lain sama. Anak Abi Hurairah, ini dari sahabat Abu Hurairah, dia itu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yasunu ilaih. Sebagus-bagus umah wong Islam kuwe umah sing ana bocah yatim yang diperlakukan baik terhadapnya. Ninggih kosok wangsulipun wasyarru baitin fil muslimina saala-alane umah wong Islam baitun fihi yatimun, rumah yang ada anak yatim tapi yasau ilaih, diperlakukan buruk kepadanya. Nah makanya yang mungkin ada di antara ibu-ibu yang ditinggal suami dan ternyata harus merawat, berjibaku jadi single parent dan seterusnya, nggak usah sedih itu rumahnya menjadi sebagus-bagus rumah. Bahkan tadi siangnya dihitung puasa, malamnya dihitung tahajud. Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kafilul yatim, mau merawat anak yatim dijamin dengan surga.
Man qabada yatiman min bainil muslimina ila ta'amihi wa syarabihi. Siapa yang merawat anak yatim di antara anak yatimnya umat Islam sampai kemudian memberi makan kepadanya, memberi minum kepadanya, gula mentah dan seterusnya, adkhalahul jannah. Adkhalahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga ila ya'mala dzamban la yughfaru lahu, kecuali dia melakukan dosa yang tidak terampuni, yaitu apa? Dosa syirik. Asal orang lakoni dosa syirik gitu kan, kok ngrumat bocah yatim mesti mlebu surga. Dan bahkan yang kelimanya ini, masuk surganya pun di tempat yang sangat mulia karena bisa menjadi tetangga Nabi di surga. Tadi hadisnya, kafilul yatim lahu auli ghairihi. Siapa yang merawat anak yatim, entah anak yatim itu anaknya sendiri maupun anak orang lain, ana wa huwa kaha aitaini fil jannah. Aku dan orang itu seperti dua jari ini di surga. Berarti maksudnya gimana? Dekat dengan beliau di surga nanti. Aduh, keren banget nih. Kalau ngitung amal kan kayaknya nggak mungkin ya kita itu bisa sampai kepada derajat tertinggi seperti itu. Sholat kita khusyuk wae ora gitu kan. Puasa ya Ramadan tok, infak sedekah ya ku receh. Mungkin sampai seda urung tahu kaji, urung tahu umroh, kayaknya orang mungkin derajatnya dhuwur. Tapi dengan merawat anak yatim, Nabi janjikan besok derajatnya aku, beliau dengan orang itu seperti dua jari ini, dekat dengan beliau derajatnya. Masya Allah. Inilah kaum muslimin, sadakumullah ya, sudah kita lengkapi, ngebut sedikit ngebut karena tadi mulainya agak terlambat. Yang jelas hari Asyura bukanlah hari khusus untuk berbaik-baik terhadap anak yatim. Hadis yang berbicara tentang itu dhaif. Bahkan tadi ya sebagian ulama menganggap itu hadis maudhu, hadis palsu. Artinya kita sebenarnya dituntut untuk berbaik-baik terhadap anak yatim di hari apapun, di bulan apapun. Cuma tidak ada salahnya kita manfaatkan momentum Muharram ini ya secara umum sebagai momentum. Momentum itu kan sekedar sebagai momentum aja untuk peduli dan memuliakan anak yatim itu. Tapi semoga di hari-hari selanjutnya pun kita senantiasa memberikan perhatian lebih. Dan insya Allah kemuliaannya kembalinya kepada siapa? Kepada kita sendiri. Di antaranya poin-poin ini tadi. Dan ingat ya, menyantuni anak yatim pun itu bisa menjadi sebab keberkahan dunia dan akhirat. Setiap infak yang kita keluarkan untuk mereka pasti diganti sama Allah. Dan digantinya nggak mungkin sejuta diganti sejuta, pasti digantinya gimana? Berlipat-lipat. Setiap infak sedekah yang kita lakukan akan membuat kita dijauhkan dari berbagai bala bencana dan keburukan. Setiap infak yang kita keluarkan bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Setiap infak yang kita keluarkan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Dan sedekah atau infak yang kita keluarkan pun bisa menjadi tameng dari api neraka. Inilah kemuliaannya. Mari kita sukseskan kemar gerakan Muharram untuk berbagi. Semoga kebaikannya kembali kepada kita semua ya. Ini aja dulu nih Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah. Alhamdulillah sore hari ini suasananya cukup sejuk ya. Semoga sesejuk itu pula hati kita. Yang mungkin hari ini tidak bisa berangkat karena lagi sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan, dipulihkan kesehatannya. Yang hari ini mungkin tidak berangkat karena rezekinya lagi sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan kemudahan di dalam mata pencariannya. Yang mungkin hari ini lagi ada problematika, semoga Allah beri jalan keluar. Dan semoga kita yang bisa hadir, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kami ucap